Dak aing ngadoakeun cerai sia di kitu ngomong goblok. Yang ulah aing teh goblok. Tak ulah cerai oge aing mah berat aing cerai aing. Cinta aing. Ya mah aing mah anjing. Penyakit paling teu bisa disembuhkan Mata goblok. ewos dia jeung awewe nu aya di korsel, aya awewe mah di korsel di ewos. Halo CS-CS-ku, berjumpa kembali dengan manusia Made Sudi Easy Film. Seorang alkoholik nan romantis yang ngefans banget nih sama Maria Ozawa. Film berikut ini mengisahkan seorang ladies punk bernama Mariana. Akibat dari ketergantungan narkoboy membuat ia mengalami masalah mental, hingga ia harus dibawa ke rumah sakit untuk rehab dan pemulihan mental. Setelah keluar, ia malah dihadapkan dengan masalah-masalah baru yang membuat ia kembali putus asa. Oke CS-CS-ku, sebelum ke alur ceritanya, mari kita intro dulu guys. Bat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka oleh seorang wanita bernama Mariana yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah 6 bulan. Ia direhabilitasi atas ketergantungan narkoboy dan gangguan mental yang ia derita akibat sering menggunakan banyak narkoboy. Saat itu ia didatangi oleh Alexander yang memiliki masalah yang sama dan sudah keluar dari rumah sakit 2 tahun yang lalu. Mariana meminta Alex untuk mengantarnya ke apartemennya, tapi Alex malah mengajak Mariana terlebih dahulu datang ke rumahnya. I can hear the sun lead me to the endless soul. Mariana dan Alex adalah sahabat lama hingga mereka saling bercerita tentang keinginannya memiliki rumah di pedesaan. Mariana juga bercerita saat di rumah sakit ia menulis novel yang ingin segera ia terbitkan. Di novel yang ia tulis menceritakan tentang seseorang yang berjuang untuk keluar dari ketergantungan narkoboy. Setelah itu, Alex meminta kepada Mariana jika novelnya selesai, ia ingin sekali membacanya. Kemudian Mariana pun diajak untuk pergi ke pesta karena teman-temannya juga ingin bertemu Mariana. Setelah sampai di pesta, beberapa kawan-kawannya menawari alkohol, namun Mariana meminta untuk minum non-alkohol karena ia baru saja keluar dari rumah sakit. Mariana di sana terlihat melamun dan berpikir untuk melakukan sesuatu setelah ia keluar dari rumah sakit. Kemudian mereka pun berdansa untuk melepaskan rindu. Setelah itu Mariana terlihat berjalan sendiri dan dihampiri oleh BD narkoboy yang dulu menjadi langganannya. Mereka menagih kepada Mariana uang narkoboy yang dulu ia pesan dengan kawannya bernama Catherine. Mariana berkata jika barang itu berada di Catherine, namun BD itu tak mau tahu jika Mariana harus segera membayarnya. Ia pun langsung menuju apartemen dan mencoba menghubungi Catherine, tapi beberapa kali nomornya tak bisa dihubungi. Kemudian ia terlihat kesal dan sangat depresi. Lalu ia kembali menghubungi Catherine dan mengatakan tentang uang narkoboy itu. Mariana juga bercerita jika ia didatangi oleh BD dan ia diancam oleh BD itu. Namun Catherine menjawab dengan santai jika ia siap bertanggung jawab atas masalah tersebut. Keesokan harinya Mariana kembali menemui Alex yang sedang bersama Slouch. Mariana memberitahukan masalah yang sedang ia hadapi. Di sana Alex lalu menenangkan Mariana. Setelah itu Mariana pun menemui ibunya. Mama, schön dich zu sehen. Oh, ich habe dich so vermisst. Oh, wie schön dich zu sehen. Was siehst du aus? Ibunya meminta maaf jika selama ini ia tak bisa menjenguknya, tapi Mariana mengatakan jika ibunya harus tetap menjaga kesehatan dari kanker yang ia derita. Ibunya juga bercerita jika ia memiliki tahapan 14 kali untuk kemoterapi agar bisa lebih baik dari penyakit kankernya itu. Lalu ibunya memberikan perhiasan neneknya untuk Mariana pakai. Mariana pun kembali ke apartemennya dan di sana ia menulis rencananya untuk membuat novel. Ia juga menggambar untuk sampul novelnya. Gefühle aus und konnte alle im Gebäude spüren. Beberapa hari kemudian, ia menemui psikiater pribadinya.
dan psikiater itu berkata kepada Mariana untuk segera menjauhi minuman yang beralkohol dan narkoboy. Karena psikiater itu mendapatkan surat dari rumah sakit jika Mariana mengalami kerusakan hati yang kritis. Mariana pun tak diperbolehkan minum bir meski setetes pun. Sepulangnya dari tempat itu, ia kembali terlihat sendiri dan melanjutkan novel yang ia karang. Lalu beberapa hari kemudian ia mendatangi tempat kerjanya. Di sana teman Mariana meminta Mariana untuk segera mendatangi kantor manajernya. Setelah itu manajernya berkata karena Mariana cuti selama 6 bulan, ia pun dikeluarkan dari pekerjaannya dengan alasan operasional. Mariana yang kecewa akhirnya pergi dan menemui temannya bernama Doriana. I can't find my way. I can't find any way. Mariana pun ditanya soal pekerjaannya saat ini, dan ia berkata ia telah dipecat. Kini ia disibukkan dengan mengarang novel. Doriana kemudian berkata jika ia ingin memproduksi novelnya nanti. Beberapa hari kemudian Mariana pun melamar pekerjaan kembali, karena selain ditagih oleh bandar narkoboy, ia juga harus membayar apartemen yang sudah tak dibayar selama 6 bulan. Tapi di sana perusahaan menolaknya karena riwayat penyakit mental yang ia derita. Setibanya di rumah, Alex mendatangi rumah Mariana. Di sana Mariana pun berkata jika ia ingin menjual CD-CD punk rock yang telah ia kumpulkan selama 20 tahun. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengirim bunga kepadanya, yang tidak lain bunga dari Doriana, pria kaya itu. Selain laki-laki hidung belang, Doriana juga pemakai narkoboy. Hingga keesokan harinya, Mariana terlihat membereskan CD-CD-nya yang akan ia jual. Ia juga membawa perhiasan neneknya dan aksesoris miliknya untuk dijual agar bisa membayar hutang narkoboy dan apartemennya. Tetapi di sana ia mendapatkan uang yang sangat tak cukup. Lalu, Mariana terlihat bersiap-siap menuju pesta yang dibuat oleh Doriana. Ketika Mariana ke toilet, Doriana membujuk Alex untuk kembali menggunakan narkoboy. Setelah dari pesta itu, terlihat Doriana, Mariana, dan istri Doriana keluar dari pesta itu. Mariana yang masih memiliki depresi dan penyakit mental kerap kali berjalan sendiri, sekedar untuk menenangkan hatinya. Saat kembali ke apartemen, barang-barangnya telah disita oleh pegawai pajak. Frau Jansen, Ja, wer sind Sie? Carstens Gerichtsvollzieher. Wir haben Sie in den vergangenen Monaten... Di kamar ia mendapatkan surat yang salah satunya dikirim oleh Catherine. Tetapi karena ia memiliki banyak masalah, ia pun tak membaca surat dari Catherine. Lalu tiba-tiba BD narkoboy itu datang kembali dan menagih uang dari Mariana. Di sana Mariana hanya bisa membayar setengahnya dan ia berjanji akan membayarnya 1 minggu kemudian. Mariana yang gugup dan masih memiliki gangguan mental segera mendatangi kamar mandi dan sangat terlihat depresi. Beberapa hari kemudian, Mariana pun berhasil menyelesaikan tulisannya dan ingin memberitahukan Alex. Saat itu Mariana terlihat bahagia. Setibanya di rumah Alex, ia melihat Alex sedang tidur. Ketika Mariana menunjukkan karangan novelnya dan ingin merayakannya, Alex tetap tak menghiraukannya. Dan di sana ternyata Mariana menemukan narkoboy yang telah dipakai oleh Alex. Mariana pun marah karena ia berjanji ingin berjuang bersama untuk keluar dari ketergantungan. Namun di sana Alex malah pergi menggunakan motor. Dan ternyata ia malah bertabrakan dengan mobil yang membuat nyawanya tak bisa tertolong. Mariana pun lalu terlihat mendatangi pemakaman Alex. Di sana pacarnya Alex marah kepada Mariana. Di pemakaman juga terlihat Doriana. Kemudian setelah itu, Doriana mengajak Mariana untuk ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Doriana membujuk Mariana untuk berhubungan badan. Dan ia berjanji akan membiayai produksi novelnya. Karena ia berpikir demi novel, Mariana pun pasrah saat itu. Beberapa minggu berikutnya, Doriana membuat launching novel yang dibuat untuk Mariana. Namun di sana Doriana malah mengejek karya sastra novel milik Mariana, hingga orang-orang di sana menertawakannya.
Ia pun saat itu pergi dari sana dengan rasa kecewa dan sedih. Lalu tiba-tiba Catherine menghubunginya. Di tempat lain, Catherine bertemu dengan BD narkoboy itu dan membayar semua hutang-hutangnya. Net. Ketika ia kembali menghubungi Mariana, nomornya tak bisa dihubungi. Sementara Mariana yang frustasi memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun beruntung Catherine datang dan menyelamatkannya. Catherine bertanya apa penyebab Mariana mengakhiri hidupnya. Catherine juga memberitahukan jika ia telah membayar hutang-hutangnya. Setelah tahu bahwa penyebabnya adalah Doriana, Catherine mengajak Mariana untuk menemui Doriana. Saat di sana, Catherine malah dilarang untuk menemui Doriana. Dan Mariana pun menghampiri Doriana sendiri. Di sana ia mengatakan ke semua orang jika Doriana telah memperkosanya dan memiliki perilaku yang sangat buruk. Lalu ternyata Sandra pacarnya Alex juga berkata yang sama, jika ia dulu pernah diperkosa oleh Doriana. Saat itu pun Doriana dipukul oleh Mariana. Dan akhirnya mereka pergi dari sana. Enam minggu kemudian novel Mariana telah diterbitkan oleh perusahaan yang tertarik oleh tulisannya. Ia terlihat sangat bangga ketika novelnya terpajang di sebuah toko. Saat itu juga ia melihat seseorang yang memakai kaos sampul novel miliknya. Di scene akhir, terlihat Mariana memberikan sebotol kaleng bir kepada Alex yang sudah meninggal. Dan terlihat, Slot juga mendatangi kuburan Alex. Di sana, Slot memberikan uang kepada Mariana karena ia tahu jika Mariana sangat membutuhkan uang. Tapi Mariana menolaknya karena ia telah mendapatkan banyak uang dari penjualan novelnya. Lalu film pun selesai. Ini pesan untuk para jangki, jadi jauhi narkoboy dan dekati orang tua. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye, semoga terhibur. Wassalam.